Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika seluruh bayangan Boruto tersebar ke berbagai desa shinobi. Salah satu bayangannya yang berada di desa Kumogakure terkejut saat melihat sebuah pohon cakra raksasa tumbuh di tengah desa. Pohon itu menjulang tinggi dengan akar dan ranting yang menjalar ke segala arah, merusak rumah-rumah dan jalanan. Boruto menatap pemandangan itu dengan rasa tidak percaya. Banyak penduduk desa tergeletak tak berdaya. Sebagian besar shinobi tampak tidak sadarkan diri setelah sebelumnya diserang oleh akar pohon milik Shinjujura. Melihat hal itu, Boruto merasa prihatin dan iba. Ia tahu, mereka hanyalah korban dari kekuatan yang jauh di luar kemampuan mereka. Tanpa banyak berpikir, bayangan Boruto itu segera bergerak. Ia menarik pedangnya dan mengalirkan energi dari mata jogannya ke dalam bilah senjata itu. Aku tidak akan diam saja melihat orang-orang tak berdosa menderita seperti ini, katanya pelan sambil menatap akar yang terus bergerak. Ia kemudian menebas ranting dan akar pohon cakra yang menyerang warga, satu demi satu. Tebasannya cepat dan terarah, cukup kuat untuk memutuskan cabang besar yang mencoba melilit para shinobi yang pingsan. Setelah memastikan sebagian besar warga aman, Boruto mengaktifkan kekuatan jogannya secara penuh. Cahaya biru keperakan dari matanya menyala terang, dan dengan satu ayunan besar, ia menebas batang utama pohon itu. Suara keras bergema ketika pohon raksasa itu roboh, hampir menimpa pemukiman di bawahnya. Boruto segera menahan batang besar itu dengan jutsunya, menyalurkan cakra untuk mengangkatnya dari tanah. Tidak boleh ada rumah yang hancur lagi, ucapnya pelan sambil memindahkan batang pohon itu ke area perbukitan rendah di luar desa. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah gulungan besar, menggulungnya di tanah, lalu memunculkan ribuan kunai yang terbuat dari logam khusus. Baik, sudah waktunya menyebarkan ini, gumamnya. Berbeda dengan teknik Hiraishin milik Tobirama dan Minato yang menggunakan segel, Boruto memakai logam sebagai penghubung teleportasinya. Dengan cepat, ia menyebarkan kunai itu ke seluruh penjuru desa, sementara bayangan Boruto lain di berbagai tempat melakukan hal yang sama. Sementara itu, Boruto asli yang berada di desa Konoha berbicara pada Momoshiki dan beberapa entitas lain di dalam dirinya. Semua sudah siap. Aku akan memindahkan semua orang sekarang, katanya sambil menghela napas. Para shinobi di Konoha sudah bersiap, masing-masing memegang kunai buatan Boruto yang menjadi kunci pemindahan massal itu. Tujuannya jelas, menyelamatkan semua shinobi dari kehancuran yang akan datang. Boruto kemudian mengaktifkan karmanya. Sebuah portal terbuka di hadapan salah satu bayangannya, menghubungkan ke tempat Sasuke berada, tempat yang dulu pernah menjadi lokasi pohon suci. Sambil menatap ke langit, Boruto berbisik pelan, "Ayah, aku akan segera kembali." Ia lalu mengaktifkan Jutsu Hiraishin dengan penuh konsentrasi. Melihat hal itu, Momoshiki tampak khawatir. Ia tahu betapa besar energi yang dibutuhkan Boruto untuk memindahkan seluruh penduduk dari berbagai desa. "Kau akan menguras cakramu sampai habis, anak ini benar-benar nekat," gumam Momoshiki. Namun sebelum Boruto benar-benar kehabisan tenaga, Momoshiki mengambil keputusan cepat. Ia kembali memasuki tubuh Boruto untuk menyalurkan cadangan energi data karmanya, menyatu dengan cakra Boruto agar proses pemindahan tidak gagal. Boruto terkejut dan berkata, "Momoshiki? Apa yang kau lakukan?" Momoshiki hanya tertawa kecil. "Kau pikir aku akan diam saja membiarkanmu mati kehabisan tenaga? Aku tidak sebodoh itu. Lagi pula, jika kau mati, aku juga ikut lenyap." Tiba-tiba, suara lain muncul dari dalam tubuh Boruto. "Akhirnya kau muncul lagi, makhluk putih yang merepotkan," ujar Kurama dengan nada kesal. Momoshiki menoleh tajam ke arah suara itu. "Kau masih hidup rupanya, rubah kecil. Tapi sekarang tubuhmu tidak sebesar dulu. Kau terlihat seperti boneka yang kehilangan taringnya." Kurama mendengus kesal. "Tubuhku kecil karena aku baru melewati proses reinkarnasi, dasar makhluk sombong. Jangan banyak bicara, aku masih punya cukup kekuatan untuk menendangmu keluar dari sini." Boruto yang mendengar mereka berdua bertengkar langsung menegur, "Diam kalian berdua. Serius, kalian tidak bisa berhenti berdebat bahkan di saat seperti ini? Hei, Momoshiki, jangan lupa kau hanya menumpang di tubuhku. Setiap yang menumpang pasti harus bayar sewa. Jadi jangan bertindak seolah tubuh ini milikmu."
Kurama spontan tertawa mendengar kata-kata Boruto. Kau benar-benar mirip ayahmu waktu muda. Dulu Naruto juga pernah berkata seperti itu padaku, ucapnya sambil terkekeh. Momoshiki mendecak kesal, lalu menatap Boruto. Kau ini benar-benar merepotkan. Tapi baiklah, aku akan bantu kali ini. Kau masih berutang padaku karena telah meminjam kekuatanku untuk melawan Jura, ingat? Boruto menatapnya sekilas lalu mengangguk pelan. Baik, kita selesaikan ini bersama. Kurama, bantu aku menyalurkan cakra juga. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Kurama mengangguk, lalu bersama Momoshiki menyalurkan cakra ke tubuh Boruto. Cakra mereka bertiga berpadu menjadi satu energi besar yang membuat tubuh Boruto bersinar terang. Dalam sekejap, Jutsu Hiraishin aktif penuh. Seluruh shinobi di Konoha dan desa lainnya berpindah ke dimensi lain. Tempat yang dulu menjadi lokasi Sasuke berubah menjadi pohon suci. Saat itu, Shinju Jura dan Hidari yang bersembunyi di balik pohon merasakan perubahan besar. Semua cakra manusia tiba-tiba lenyap, akar pohon mereka berhenti menyerap energi. Jura menatap ke arah langit dan berkata, dia benar-benar melakukannya. Cakra biju ekor 9 dan kekuatan Momoshiki digabungkan dengan buah Shibai, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Namun di sisi lain, Boruto berlutut di tanah dengan wajah pucat. Nafasnya berat dan tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Naruto yang berada di atas langit, menahan bulan dengan kekuatannya, melihat kondisi putranya. Ia segera menoleh ke arah Madara dan Indra Otsutsuki. Tolong tahan bulan ini sebentar. Aku harus turun. Dalam sekejap, Naruto turun ke tanah dan berlari menuju Boruto. Ia berlutut di samping putranya dan berkata dengan nada cemas, Boruto, kau baik-baik saja? Boruto menatap ayahnya dengan lemah, bibirnya bergerak pelan, ya, aku baik-baik saja, ayah. Hanya saja aku kelelahan. Tapi semuanya sudah aman sekarang. Naruto tersenyum tipis dan meletakkan tangannya di bahu Boruto. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, anakku. Seketika tubuh Boruto jatuh pingsan. Semua bayangannya yang tersebar di berbagai desa dan di dimensi lain pun lenyap, kembali ke tubuh aslinya. Dari dalam tubuhnya, suara Momoshiki terdengar pelan tapi jelas. Ia berkata dengan nada datar, tidak masalah kalau dia pingsan. Malah lebih baik begini. Kalau dia tidak pingsan, mungkin dia sudah mati setelah memakai jutsu itu. Momoshiki lalu menatap ke arah Kurama dan menambahkan, dengarkan aku, Kurama kecil. Kami sengaja membiarkannya pingsan agar tubuhnya sempat pulih. Kalau tadi kami tidak menyalurkan cakra bersama, Boruto pasti sudah tidak selamat. Sementara itu, adegan berpindah ke dimensi tempat Boruto memindahkan semua orang. Di sana, para shinobi Konoha terkejut melihat para ninja dari desa lain tergeletak tidak sadarkan diri. Gaara terlihat sedang dirawat dengan alat infus, sementara shinobi Sunagakure seperti Kankuro mulai siuman. Mereka lega karena akar pohon di desa Suna sudah berhasil dihentikan oleh Boruto sebelumnya. Di tempat yang sama, Eida juga ikut terbawa ke dimensi itu. Dengan mata sendiriannya, ia terus memantau keadaan Boruto. Eida kemudian berkata dengan nada cemas, aku bisa melihatnya. Boruto tidak sadarkan diri. Mendengar itu, Hinata langsung terlihat panik dan berusaha berdiri, tapi Sakura menahannya. Tenang dulu, Hinata. Kita belum tahu bagaimana kondisinya sepenuhnya, ucap Sakura pelan. Tsunade ikut menimpali, benar, kita harus tetap fokus membantu yang lain dulu. Boruto pasti akan sadar setelah ini. Mereka bertiga akhirnya saling bekerja sama, membantu para shinobi dari desa lain yang masih belum siuman. Kembali ke tempat Boruto berada, tubuhnya masih tidak bergerak. Di sisi lain, Shinju Jura mendadak melompat ke arah Naruto sambil mengeluarkan jurus Mokuton dari tubuhnya. Dengan wajah marah, ia berkata, anak itu membuat akar pohon cakraku berhenti berfungsi. Sumber cakraku sudah berpindah. Jadi sekarang, kau adalah targetku berikutnya. Naruto berdiri tenang dalam mode Baryon, menatap Jura dengan tatapan serius. Saat Mokuton Jura menyerang, Naruto langsung menahannya dengan satu gerakan. Namun tiba-tiba, Shinju Hidari muncul dari bawah tanah dan berhasil menangkap kaki Naruto. Meskipun begitu, Naruto sama sekali tidak panik. Ia justru berkata pelan, kau bodoh.
sentuhan itu malah membuatmu celaka. Begitu Hidari menyentuhnya, cakra Baryon langsung bereaksi dan merusak organ dalam Hidari. Naruto kemudian menghantam tanah keras-keras, membuat tanah di sekitar mereka terangkat ke udara. Hidari sempat melarikan diri dan muncul di samping Jura, tapi tubuhnya melemah. Ia berlutut sambil memegangi dada dan bertanya lirih, "Apa yang terjadi padaku?" sebelum darah keluar dari mulutnya. Di tempat lain, Itachi baru saja tiba di sebuah rumah tempat Himawari berada. Setelah pertempuran melawan dua Shinju, Tobirama sempat merasakan keberadaan cakra Himawari dan meminta Itachi untuk memeriksanya. Ternyata Boruto lupa memindahkan adiknya ke dimensi lain. Melihat Himawari yang sedang berlatih bersama Kurama kecil, Itachi memilih untuk tetap bersembunyi agar tidak menakutinya. Ia hanya berkata pelan pada dirinya sendiri, "Untung dia aman di sini." Tak lama kemudian, Tobirama kembali ke lokasi Naruto. Mereka berdua sempat terkejut ketika melihat ke langit. Bulan tampak semakin dekat ke bumi. Cahayanya begitu besar dan bergetar kuat, menandakan jaraknya hanya tinggal sedikit lagi sebelum menabrak planet ini. Petir menyambar langit Konoha, menimbulkan kilatan dan suara menggelegar. Rumah-rumah warga mulai hancur terkena sambaran petir dan angin kencang. Madara, Kaguya, dan Indra terlihat berusaha menahan kekuatan bulan itu. Namun mereka kesulitan karena Shibai versi jahat terus mendorongnya mendekat ke bumi. Kekacauan melanda seluruh desa. Di Konoha, Shikamaru yang kini menjadi Hokage sementara mencoba tetap tenang. Ia tahu kekuatannya terbatas, tapi memilih untuk tidak meninggalkan desa. Dengan nada tegas, ia bertanya kepada Naruto, "Naruto, apa kita punya cara untuk menahan badai ini?" Naruto menjawab, "Aku sedang bicara dengan Kurama. Kita masih punya sedikit cadangan cakra, semoga cukup." Di dalam tubuh Naruto, Kurama berkata, "Naruto, cakraku tersisa sedikit. Tapi mungkin cukup untuk menahan sebentar." Biju lain di dalam tubuh Naruto tampak tidak senang. Salah satu dari mereka bersuara, "Kenapa kau tidak bilang kami juga bisa membantu?" Kurama hanya menunduk dan menjawab pelan, "Aku tidak ingin kalian ikut terluka. Situasi ini terlalu berbahaya, bahkan untuk kita semua." Petir besar tiba-tiba menyambar rumah Naruto, membuat tanah bergetar. Di sisi lain, tempat Koji dan Ishiki berada juga terkena dampaknya. Ishiki melihat ke langit dan berkata, "Ini benar-benar buruk. Boruto gagal menghentikan pergerakan bulan. Kalau begini terus, planet ini akan hancur total." Kode yang berdiri di dekatnya lalu bertanya, "Tapi bukankah kita tidak perlu mengkhawatirkan manusia di bumi?" Ishiki menatapnya tajam dan menjawab, "Kau salah. Kalau planet ini hancur, kita juga tidak punya tempat untuk hidup." Setelah mengatakan itu, Ishiki langsung melayang ke udara dan mengeluarkan ratusan kubus besar miliknya. Ia menumpuk kubus-kubus itu untuk menahan laju bulan yang semakin dekat ke bumi. Dari kejauhan, Naruto melihat cahaya kubus tersebut. "Apakah itu milik Kawaki?" tanya Naruto heran. Kaguya menjawab, "Tidak, itu milik Ishiki." "Tapi, kenapa dia membantu kita?" Tak lama, Ishiki mendekati mereka dan berkata, "Aku butuh waktu. Dengan kubus miliknya, kita mungkin bisa menahan bulan ini lebih lama. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." Madara menatapnya dengan senyum tipis, lalu berkata, "Kau memang tampak baik, tapi aku tahu kau tidak melakukannya demi Konoha. Ini semua untuk kepentinganmu sendiri, bukan?" Ishiki menatap Madara tajam, "Benar. Aku masih punya urusan di planet ini. Aku tidak akan membiarkannya hancur begitu saja." Madara lalu memberitahu, Kawaki sedang mencari Amado di Kumogakure. Tapi dia belum kembali juga. Mendengar itu, Ishiki terdiam sebentar. Bulan mulai bergerak lebih lambat karena tekanan dari kubus-kubusnya. Namun situasi masih berbahaya. Mereka semua menyadari satu hal, tanpa Kawaki, usaha mereka belum cukup. Sementara Kaguya menatap Ishiki lama, ada ketegangan di antara keduanya. Seolah mereka masih menyimpan dendam lama yang belum selesai. Namun, waktu tidak mengizinkan mereka membahasnya. Dunia sedang berada di ambang kehancuran. Ishiki menatap langit dengan wajah serius. Ia bertanya kepada Kaguya, "Apakah kau tahu di mana Boruto sekarang?" "Aku tidak bisa merasakan cakranya." Kaguya menggeleng pelan.
Aku juga tidak tahu. Padahal tadi dia yang paling kuat dan mampu mengatasi semua kekacauan ini. Tapi sekarang, dia seperti lenyap begitu saja. Naruto yang mendengar percakapan itu terlihat sedikit gugup. Ekspresinya membuat Kaguya semakin cemas. Ia berkata dengan nada khawatir, "Naruto, ada apa denganmu? Kau tampak menyembunyikan sesuatu." Naruto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit, tempat bulan perlahan semakin dekat dengan bumi. Sementara itu, di atas bulan, pertempuran sengit sedang terjadi. Shibai versi jahat berhasil menghempaskan Hagoromo setelah melancarkan serangan balik yang kuat. Tubuh Rikudo Sennin itu terpental jauh dan jatuh di permukaan bulan. Shibai menatapnya dengan dingin, lalu mengaktifkan Byakugan-nya. Ia melihat ribuan kubus besar yang menopang bulan agar tidak menabrak bumi. Setelah mengalirkan cakranya ke permukaan bulan, ia mendeteksi bahwa energi itu berasal dari Isiki. Ia bergumam pelan, "Jadi begitu, mereka juga mulai takut kehilangan tempat tinggalnya. Tapi aku tetap pada rencanaku. Manusia harus dimusnahkan, dan hanya para Otsutsuki yang pantas mewarisi dunia ini. Jika Isiki tidak sejalan denganku, berarti dia juga harus dimusnahkan." Shibai kemudian mengumpulkan cakranya di tangan kanan. Dengan satu hentakan, ia melepaskan tekanan besar ke arah bulan. Beberapa kubus Isiki yang menahan bulan langsung pecah berkeping-keping. Dari bawah, para shinobi yang melihat kejadian itu langsung panik. Isiki mendongak, matanya menyipit menahan amarah. "Dia berani menghancurkan usahaku," gumamnya sebelum terbang cepat ke arah bulan. Begitu sampai di sana, Isiki tidak menemukan Shibai di tempat semula. Namun sebelum sempat mencari lebih jauh, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ia belum sempat menoleh ketika tiba-tiba tubuhnya diputar dan dihantam kuat ke permukaan bulan. Shibai berdiri di atas dada Isiki dan menatapnya tajam. "Kau tidak ingin hidup berdampingan denganku. Kalau kau memilih melawanku, berarti kau sudah siap untuk mati," ucap Shibai dengan suara berat. Tiba-tiba, dari tubuh Isiki muncul sosok lain, Kode. Ia langsung menyerang Shibai dari jarak dekat. Shibai kaget dan melompat mundur. Serangan itu gagal mengenai Isiki, namun cukup untuk membuat Shibai menjaga jarak. Kode kemudian menahan tubuh Isiki yang masih terbaring, dan berkata cepat, "Kita tidak bisa melawannya di sini. Aku akan mengeluarkanmu dulu." Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Di sisi lain, di desa Kumogakure, dari balik batang pohon cakra yang telah ditebang Boruto, sosok Hashirama muncul. Ia tampak tergesa-gesa, wajahnya menunjukkan rasa khawatir. "Tidak bisa dibiarkan lebih lama," katanya pada dirinya sendiri. Ia segera berlari kembali menuju Konoha untuk memberitahu Naruto bahwa sesuatu sedang terjadi pada Kawaki. Sementara itu, di dalam tubuh Boruto, Momoshiki mencoba mengaktifkan jutsu untuk menyadarkannya. Sambil memusatkan energi, ia berkata kepada Kurama, "Kau tahu apa yang sebenarnya dia lakukan sebelumnya? Kekuatan yang dia keluarkan bukan kekuatan biasa." Kurama menjawab tenang, "Aku melihat potensi dari matanya, jogannya. Jadi aku mencoba menggabungkan cakraku dengan energi matanya. Aku hanya ingin menolongnya." Momoshiki terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Tapi kau tidak paham. Tubuh ini bukan hanya miliknya sendiri. Jika kau terus mencampuri, dia bisa kehilangan kendali." Kurama menatapnya tajam. "Kalau bukan karena aku, dia sudah mati," katanya singkat. Beberapa saat kemudian, Boruto mulai membuka matanya. Nafasnya terengah, tapi ia sudah sadar. Naruto yang berada di dekatnya langsung mendekat dengan wajah lega. "Boruto, kau akhirnya sadar juga," katanya sambil membantu anaknya duduk. Boruto memegang kepalanya dan bertanya, "Ayah, Sasuke di mana?" "Aku tidak melihatnya." Naruto menjawab pelan, "Dia belum kembali. Kami belum tahu keberadaannya." Boruto menatap ke langit, melihat bulan yang masih bergerak perlahan ke arah bumi. "Kalau begitu, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya," katanya tegas. Saat itu, Kabuto muncul dari balik reruntuhan. "Kalau kau mencari Sasuke," katanya sambil berjalan mendekat, "mungkin hanya Orochimaru yang tahu cara menyelamatkannya." Naruto menatap Kabuto dengan heran.
Apa maksudmu? Apa yang bisa dilakukan Orochimaru sekarang? Sebelum Kabuto sempat menjawab, Itachi muncul di belakang mereka. Ia mendengar percakapan itu dan berkata, "Benar juga. Aku sempat lupa kalau Orochimaru masih hidup. Padahal dulu aku sudah menyegelnya dengan Totsuka." Kabuto tersenyum tipis. Itulah kemampuan Tuan Orochimaru. Tanda kutukannya membuatnya bisa meloloskan diri dari penyegelan Susanoo milikmu. Sekarang, kita hanya perlu menemukan cara untuk mengeluarkannya dari tubuh Jura. Jura dan Hidari yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung bereaksi. Hidari yang masih berlutut karena efek serangan Naruto tiba-tiba meluncurkan jurus api besar ke arah mereka. Itachi dengan cepat menahan serangan itu menggunakan api Amaterasunya. Kedua api bertabrakan dan menimbulkan panas yang menyengat. Tobirama langsung menyemburkan elemen air untuk memadamkannya, menciptakan kabut tebal di sekitar mereka. Dalam kabut itu, Tobirama berkata tegas, "Kalau Orochimaru memang bisa menyelamatkan Sasuke, kita harus segera mengeluarkannya dari tubuh Jura." Kabuto mengangguk. Ia mengaktifkan kemampuan khususnya untuk bertarung di dalam kabut. "Aku akan menarik sel tubuh Orochimaru menggunakan sel milikku. Hanya itu satu-satunya cara," katanya sambil berlari cepat ditemani Itachi. Sementara itu, Boruto melompat ke atas pohon besar dan melihat langit. Dari sana, ia melihat ribuan kubus masih menahan bulan, meski sebagian sudah hancur. "Kawaki pasti sedang berusaha juga," gumamnya. Tapi ia segera menyadari bahwa yang melakukannya bukan Kawaki. Di bawah, Kabuto dan Itachi berhasil menemukan Jura di tengah kabut. Kabuto melempar ular-ularnya untuk mengikat tubuh Jura, namun Jura dengan cepat menumbuhkan duri Mokuton dan membunuh ular-ular itu. Wajahnya tampak sombong. Tapi ketika melihat pedang Totsuka Itachi melayang ke arahnya, ia langsung melompat mundur sambil menarik Hidari yang terluka. Jura tidak mau mengambil risiko untuk disegel. Ia lalu menggerakkan akar pohon cakra dari bawah tanah menuju ke arah mereka. Kabuto, Itachi, dan Tobirama bekerja sama menahan serangan akar itu. Naruto berteriak dari kejauhan, "Kabut ini tidak membantu. Akar pohon itu bisa menembus semuanya." Boruto kemudian mengaktifkan karma di tangannya. Dengan cepat, ia menyerap kabut tebal yang menutupi pandangan mereka. Udara kembali jernih, dan mereka semua kini bisa melihat dengan jelas arah serangan Jura. Mereka bersama-sama menyerang balik, menebas dan membakar akar-akar yang datang bertubi-tubi. Namun akar pohon cakra di Konoha sangat banyak, lebih banyak daripada di desa lain. Mereka semua kesulitan mengatasinya. Saat semua sedang sibuk bertarung, Jura berbisik kepada Hidari, "Alihkan perhatian mereka. Aku akan masuk ke rumah Naruto." Hidari mengangguk dan segera menyerang lagi untuk memberi waktu. Jura bergerak diam-diam, menyusup melalui akar menuju rumah Naruto. Dalam pikirannya, ia berkata, "Aku harus mendapatkan benda itu. Tanpa memisahkan diri dari tubuh Isiki sepenuhnya, aku tidak akan mencapai kekuatanku yang sesungguhnya." Namun begitu ia berhasil masuk rumah itu, suara seseorang terdengar dari belakang. "Jadi, kau tetap mengincar benda ini, ya?" Jura menoleh cepat dan terkejut. Di hadapannya berdiri Minato, dengan ekspresi tenang tapi tegas. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku sudah tahu tujuanmu sejak awal." Dalam sekejap, Minato mengaktifkan jutsu penyegelan Uzumaki. Rantai cakra keluar dan melilit tubuh Jura, menahannya kuat di tempatnya.